Masih juga Tobas. Wah, tiba-tiba saya terpental. Iya, saya Oke, cantik terima tadi, Bu. kasih. Oke, saya cek Pak Kuswadi. Kita mulai Halo aja, Bu Pak Ami. Kus. Udah Iya, nih? Oh, hari ini moderatornya ada Pak Kuswadi dari Jayapura. Wah, jauh Dobas. Pak Kuswadi, masih inget nggak Pak sama Pak Kus? Kuswadi. Pak Kus Eh, ini yang kemarin Jayapura ya? ya, Jayapura, Oke. Bapelkes. Ternyata beliau udah pensiun. Oh, Sambil menunggu Pak Kus bergabung nih. Halo Pak Kus. Nah, sambil nunggu Pak Kus bergabung, Bapak dan Ibu, hari ini nanti Forecast selama kurang lebih 1 jam ke depan, 1 jam setengah lah, akan dibersamai oleh Pak Kus. Ah, ini. Eh, bukan. Halo Pak Daniel. Nah, Halo Mbak, ya. Sambil nunggu Pak Kus, Dok Bas. siap Bapak Mbak, dan siap Ibu, Mbak. Sudah barangkali bisa. ada cerita-cerita edukasi pengalaman di kelas lansia, Bapak dan Ibu, silahkan. Nah, Semuanya kita bisa masuk. Iya. oh ini Pak silahkan. Daniel PKLB ya? PLKB ya? Kalau gitu ini. Ya, kami. Atau tanya. Apa? Sela Parang itu daerah mana, Pak Daniel? Halo Mbak. Apa kita? Kompel kami. Iya. PLKB Mbak. Nah ini Pak Kuswadi sudah hadir. Pak Kuswadi. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Suara saya sampai di tempat Bapak Ibu atau masih belum? Sampai Pak. Alhamdulillah. Sampai Prof, Pak terdengar. Kuswadi aman. Sampai Pak. Sampai Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai Bu Ami. Sampai Pak Kuswadi. Pak. Boleh Pak, Ibu Ami? Ibu Ami Bu Ami masih. kita mulai Bu Ami. Bu Ami kepental kayaknya. Oh iya, baik. Ayo kita mulai aja Pak Kuswadi. Insya Allah. Oh, baik, Pak Batra. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bersyukur pada siang hari ini kita ketemu lagi di forum kemisan ini. Ya. Forum yang sangat membahagiakan kita semua. Kita sharing informasi. Dan dari peserta yang ada, alhamdulillah ya, mulai dari Papua sampai Sumatera ada semua ini kalau saya lihat. Ya, terima kasih tadi sudah ada beberapa sharing informasi dari Bu Yeli, Bu Arinda, dan ada lagi yang mau sharing ini kalau kita dilihat di chat itu dari Bu Ebi ya, insya Allah nanti setelah paparan dari narasumber kita, nanti kita bisa lanjutkan sharing-sharing pengalaman nanti. Baik Bapak Ibu, izin apakah Pak Setio sudah hadir? Hadir Pak. Oh, baik Pak Setio. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di acara kita sama-sama mendengarkan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya untuk menggerakkan aktivitas-aktivitas bersama dengan para lansia. Baik Pak Setio, kami persilakan juga
sekalian Pak Setio juga bisa memperkenalkan secara detail di sesi di siang hari ini. Silakan Pak Ya, Setio. terima kasih Bapak moderator dan kawan-kawan semuanya dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ya, juga para fasilitator ya, para senior ini juga Dokbas. Dokbas ini kayaknya habis pulang dari retret ini ya, jadi lebih slim begitu. Baik rambutnya maupun badannya. Ya, kalau saya panitia retret Pak, jadi tambah gemuk Pak, bukannya tambah kurus Pak. Kalau peserta retret kan gitu ya, tambah kurus. Baik, kawan-kawan semuanya, saya cerita saja ini terkait dengan pengalaman ya KAP dengan para lansia. Jadi yang pertama adalah kita bedakan lansia yang mereka memang sudah biasa berkumpul. Jadi kalau zaman dulu ada namanya posyandu lansia. Nah itu kita lebih mudah masuk ke sana. Ada juga kelompok kedua adalah lansia-lansia yang jarang berkumpul, yang selama ini beliau-beliau ini berdiam di rumah. Nah ini memang pengalaman saya ya, kami datangi satu persatu, ajak ngobrol begitu ya, kita terapkan teknik KAP individu dengan langsung dengan lansia yang bersangkutan, dan biasanya didampingi oleh keluarganya, anaknya atau cucunya. Nah, kemudian baru kita tentukan kesepakatan waktu dan jamnya. Ini yang agak susah karena waktu itu saya harus mendatangi satu persatu begitu ya, ada sekitar belasan lansia. Akhirnya kita buatkan grup ya, grup WA, kita minta tolong keluarganya untuk bantu memantau melalui grup WA, karena memang tidak semua lansia ini mempunyai gadget yang support dengan Android. Rombok-rombok JP. Nah, kemudian pada saat setelah mereka berkumpul, ya kita lakukan teknik KAP seperti biasanya. Ini pun juga ada dua. Lansia di awal-awal masuk usia lansia biasanya masih segar-segar ya. Mereka-mereka yang baru pensiun begitu ya, awal-awal 60-an itu masih kelihatan sangat segar. Jadi ketika kita ajak untuk bergerak, bermain, adu tepuk dan sebagainya, mereka masih semangat. Nah, yang kelompok kedua yaitu lansia yang sudah fase 70-an, 70 awal atau sudah mau mendekati 80. Nah, ini yang memang kita harus hati-hati. Pengalaman kami di usia-usia segitu sudah banyak yang menggunakan alat bantu gerak, ya, tongkat, baik yang hanya dengan satu kaki begitu, ada yang pakai yang kayak kursi itu ya, ada yang kakinya 4 begitu. Ya, nah gerakannya pun juga sudah tidak segesit mereka-mereka yang baru masuk awal lansia. Nah ini kita sesuaikan tentunya jenis permainannya ya, misalnya adu tepuk kalau memang bisa duduk berhadapan ya duduk berhadapan. Jadi untuk lansia yang kelompok kedua ini yang sudah 70 ke atas ini biasanya pengalaman saya dibantu beberapa orang teman ya untuk mengkondisikan mereka. Kemudian tadi yang disampaikan Bu siapa tadi, memang mereka senang bercerita. Ya ini harus kita maklumi dan kita berikan apa ya, kelonggaran waktu begitu ya, supaya mereka bisa melepas ceritanya, melepas bebannya, karena bagi lansia ini sangat penting ya melepas beban. Kadang-kadang ceritanya itu suka ngelantur. Nah inilah perlunya kita menguasai teknik yang diajarkan di dalam KAP, ada yang namanya mirroring, paraphrasing dan sebagainya. Ini di sini ya mengendalikan. Nah tips yang pernah saya pakai ketika mereka bercerita, kita dekati mereka, posisi berdiri kita atau duduk kita mendekat ke mereka ya. Gunanya adalah supaya mereka merasa lebih diperhatikan. Yang kedua, mohon maaf, kadang-kadang mereka dari sisi pendengaran itu sudah agak berkurang, sehingga kalau kita dari jauh begitu, mereka sudah nggak dengar. Dan yang ketiga,
dengan kita mendekati mereka, kita bisa melakukan pendekatan verbal yang lain, misalnya menepuk pundak, merangkulnya, dan sebagainya ya. Seperti ayah ibu kita sendiri, apalagi kalau ceritanya sudah masuk ke cerita yang sedih, kadang-kadang mereka suka nggak sadar itu menangis, yaitu perlunya kita menyiapkan tisu ya. Jadi kita berikan pertolongan kecil cepat ya, kita berikan tisu. Kemudian pengalaman saya biasanya saya berikan hadiah ya, tepuk tangan, jadi kita minta tepuk tangan bagi mereka yang sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Nah, kemudian masuk ke akhir yaitu di komitmen. Nah, komitmen juga begitu, mereka-mereka yang awal di lansia-lansia awal ini biasanya masih mudah untuk mengucapkan, mengingat, namun ketika lansia sudah masuk ke jenjang usia 70-80 ini, komitmen itu kalau perlu kita tulis. Jadi mereka sudah mengucapkan berkali-kali, sudah kita kuatkan, kemudian kita tuliskan, kita bagikan ke mereka, atau kita tadi kan mereka sudah kita buatkan grup WA. Nah, itu kita buat resume kegiatan kita hari itu, temanya apa, kemudian komitmennya apa. Nah, kita share di grup WA sehingga anak cucu mereka yang tadi kita titipi untuk memantau WA-nya itu bisa ikut membaca dan bisa ikut menindaklanjuti. Jadi itu pengalaman kami, kawan-kawan, berinteraksi melalui metode KAP dengan para lansia. Nah, apapun namanya, apakah itu lansia di awal-awal umur 60 sampai dengan 80, tapi belakangan saya lebih senang menyebutnya, dan mereka juga yang sudah saya temui ya, nggak keberatan dengan istilahnya lunamaya, ya. Lanjut usia namun masih tetap berdaya. Itu yang bisa kami sampaikan, kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo atas sharing pengalamannya ya. Dari pengalaman beliau membagi dua ya, ada lansia awal sama lansia yang sudah menggunakan alat bantu atau lansia yang lanjut. Ya, terima kasih ya, banyak metode yang sudah disampaikan oleh Pak Setio ini. Ya, salah satunya dengan bercerita ya, seperti pengalaman yang tadi disampaikan Bu Arinda. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi yang berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Niken. Ibu Niken bisa lanjut menyampaikan, sekalian memperkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan Ibu di kegiatan di siang hari ini. Baik, silakan Bu Niken. Ye, matur nuwun Pak Kus. Sugeng siang. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Salam dari Jakarta, tapi ini masih lagi di Surabaya sih, sedang dinas Surabaya. Nanti malam balik Jakarta. Ya, saya Niken Mahendra, saya TOT KAP Angkatan Kedua, dan kebetulan saya juga founder dari Nema Foundation yang menangani banyak kasus terkait anak dan perempuan, dan sekarang ini nambah lansia. Ya, dan saat ini saya sedang melayani sekeluarga yang memiliki lansia yang usianya sudah 78 tahun. Untuk ibunya, untuk bapaknya usia 83 tahun, mereka masih sehat, gitu, mereka masih sehat. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang agak sulit untuk diikutin oleh orang-orang yang tinggal bersama di dalam rumah tersebut. Jadi kalau tadi teman-teman kan banyak sharing cerita tentang bagaimana cara berkomunikasinya, kalau di kelas lansia bagaimana. Nah, kalau saya kebetulan saat ini lebih sering bertemu dengan para lansia secara privat untuk sesi-sesi
khusus ya untuk ada penanganan trauma dan lain sebagainya, karena itu terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang terapis trauma healing. Nah, ini saya mau berbagi sedikit tentang merawat lansia yang terkait dengan hoarding disorder, yaitu hobi mengumpulkan, menyimpan barang-barang lama yang sudah nggak kepake sampai rumahnya penuh, sampai berdebu, sampai menyulitkan mereka beraktivitas sehari-hari. Memang lansia tidak selalu hoarding disorder ya, tetapi secara umum di Indonesia ini para orang tua itu senang banget menyimpan barang-barang yang lama. Ya, kenapa? Mereka itu yang kuat dengan barang tersebut, itu pertama. Lalu kedua, mereka merasa barang ini masih bisa digunakan gitu. Ketiga, itu sayang. Nanti kalau dibuang, siapa tahu bisa pakai lagi gitu. Tetapi yang terlupakan dari mereka adalah mengalami kesulitan karena rumahnya terlalu penuh ya. Jadi sampai nggak bisa untuk jalan repot, rentan terjatuh. Lalu mereka sering mengalami batuk karena debu. Kemudian mereka tidak lagi bisa beristirahat dengan nyaman karena kamarnya terlalu penuh. Bahkan saya sering melihat lansia itu di tempat tidurnya itu nggak cuma bantal, guling, dan selimut, tetapi ada buku, ada tas, ada dompet, dan lain-lain. Jadi mereka kayaknya demen banget gitu ya untuk hidup dengan barang-barang tersebut. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah mereka juga sering mengalami gatal-gatal. Nah, ternyata gatal-gatal berasal dari mana? Dari tungau debu. Nah, dari semua ini yang saya sampaikan, kenapa saya ingin berbagi cerita terkait lansia dan decluttering. Lansia dan bagaimana kita melepaskan ya dari kemelekatan dengan barang-barang tersebut. Nah, ini ternyata bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Jadi ilmu KAP kita ini enggak cuma dibutuhkan di kelas lansia aja. Kelas lansia itu kan kelasnya besar ya, paling enggak ya ada lebih dari 10 orang. Kadang-kadang itu yang tadinya dia bisa ikut ngomong gitu ya, karena pengaruh temannya. Tapi tidak ketika kita menangani mereka secara pribadi. Nah, salah satu cara-cara yang bisa membuat kita dekat, tadi benar ya, ngajakin nyanyi, ngajakin cerita. Lansia itu demen banget cerita. Nah, ada begitu banyak lansia itu yang linguistiknya itu kenceng banget. Jadi kalau udah misalnya Bapak ini prianten Jawa gitu ya, diajak ngomong bahasa Indonesia sama diajak ngomong dengan kromo Inggil itu ternyata lebih gampang diajak ngomong dengan kromo. Dan saya itu bersyukur salah satu yang masih menguasai bahasa Jawa dalam bentuk maupun nyerat Wonocoroko itu saya masih bisa. Jadi saya ketika bercerita dengan Bapak Ibu lansia itu tidak mengalami kesulitan. Atau mungkin lansia yang kita hadapi itu orang-orang yang secara educated bagus ya. Jadi kayak pintar bahasa Inggris, bahasa Belanda. Kalau kita bisa nyepil-nyepil 1-2 kata, itu ternyata bisa membuat pagar mereka itu segera terbuka. Kemudian juga lansia itu senang dipuji. Lansia itu senang banget kalau misalnya, aduh ibu pinter masak banget ya. Seandainya ibu bisa saya buyung ke rumah gitu, saya kerasan nanti karena saya diajari masak terus. Ya, yang kayak begitu. Atau mungkin Bapak ini luar biasa tangannya dingin ya Pak ya. Semua yang ditanam Bapak Ibu itu kok jadi seger dan berbuah gitu. Nah, pujian semacam itu membanggakan mereka. Apalagi kalau diajak mundur ke belakang, bercerita tentang siapakah dia di masa lalu. Nah, itu sangat penting. Nah, untuk masuk, saya ketika bicara dengan para lansia itu terkait dengan decluttering, ini berat masuk dengan cara-cara itu. Ilmu ini dari Pak Risang itu luar biasa ya, luar biasa. Saya dalam proses ini. Yang pertama, kita harus penuh perhatian. Kita harus tulus. Bapak Ibu,
Priyantun sepuh itu, orang tua itu, lansia itu seperti bayi. Ya, sudah mengecil. Jadi tingkah lakunya, cara berpikirnya itu seperti bayi. Jadi kalau kita nggak tulus dengan mereka, mereka itu akan terasa. Munculnya reaksinya dan bentuk akan gondok, nggak mau ngomong sama kita, atau tiba-tiba diam, atau tiba-tiba udah tinggal aja kita masuk rumah gitu. Nah, bersikap manis dan tulus itu penting banget. Kemudian bicaranya dengan nada lembut dan tenang. Nah, tapi bagaimana kalau lansianya itu kurang memiliki kemampuan pendengaran gitu karena usia, karena sakit. Nadanya tetap lembut, tetap tenang, cuman mungkin volume agak dibesar. Tapi kita harus test drive dulu, gak terus langsung ngomongnya di gaspol ya. Jadi tetap kita ngomongnya dengan nada yang pelan, tenang, volumenya standar aja. Kalau beliau masih belum dengar, nah baru kita rotok volumenya. Kemudian berkomunikasi dengan jelas dan pelan. Jadi tahapannya itu harus jelas kita ngomongnya dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Salah satunya itu gak kayak kalau kita ngomong sama seusia atau di bawah kita yang mungkin katakan kita gampang geblak-geblok atau senggol-senggol, tidak seperti itu. Justru kalau saya itu biasanya bahasa tubuh saya, Sugeng siang Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Terus mata kita ini jangan sampai lepas dari icon. Kalau kita nggak ada icon, mereka merasa kita tidak bersungguh-sungguh saat berkomunikasi dengan beliau. Kemudian sesuaikan topik dengan midnight mereka. Itu kalau kita ada di kelas-kelas besar ya. Nah, kalau di decluttering ini, kita fokus pada hal-hal positif negatif yang akan mereka dapatkan dari proses decluttering ini. Kemudian hindari perdebatan dan pendekatan kita harus sesuai dengan harus memiliki empati. Nah, kenapa sekali lagi ini saya tertarik banget kaitan orang tua dengan declutteringnya. Karena kalau secara fisik, ya, secara fisik decluttering ini sangat bermanfaat ya. Mulai dari resiko jatuh, mengurangi resiko penyakit, kemudian meningkatkan kesehatan pernafasan dan memudahkan mobilisasi. Nah, sekarang terkait mental nih. Ada begitu banyak orang-orang tua di sekitar kita itu yang mengalami masalah mental terkait dengan menyimpan barang-barang tua yang sudah tidak lagi berguna sebetulnya. Secara mental, mengurangi stres, kemudian meningkatkan suasana hati, mengajar untuk tetap mengenang setiap kenangan dari benda-benda tersebut, tetapi tidak dengan barangnya. Barangnya bisa dibuang, kenangannya tetap disimpan. Kemudian meningkatkan fokus dan produktivitas, itu untuk hal-hal mentalnya. Cuman ya begitu, sekali lagi tantangannya, keterikatan emosional, keterbatasan fisik, perubahan kognitif. Nah, dalam proses decluttering ini kita bisa mengajak seluruh anggota keluarga. Kita ajak untuk memulai proses decluttering ini dengan cara-cara yang sederhana. Dari tempat yang paling sering mereka gunakan aktivitas, tempat yang paling mudah dijangkau terlebih dulu, dan tempat di mana barang-barang tersebut lebih mudah untuk disingkirkan. Biasanya, pertama itu kamar tidur, lalu ruang makan dan dapur. Itu dulu, karena itu untuk aktivitas sehari-hari ya. Lalu nanti terus kita meningkat. Kalau misalnya rumahnya tingkat, kita mulai naik ke atas, lalu sampai ke gudang. Nah, yang sudah sering berhasil saya lakukan ketika itu pelan-pelan, jadi saya siapkan beberapa kotak. Jadi kalau ada putra-putrinya nanti nyiapin kayak kontainer-kontainer kecil gitu. Bapak, mana barang Bapak yang masih dipakai? Bapak sendiri yang masukkan ya, ini kotaknya saya siapkan, tapi didampingin. Kalau barangnya berat-berat bisa dibantu. Jadi ada beberapa kardus yang disiapkan, ini dibuang. Ini masih berguna dan perlu disimpan. Ini berguna tapi sudah tidak perlu disimpan, bisa dikasihkan orang seperti baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau sudah dipilah-pilah begitu akan memudahkan decluttering. Dan ketika decluttering itu berhasil, 1 minggu berikutnya saya melakukan home visit kepada keluarga ini, dan keluarga ini langsung begitu saya datang itu saya dipeluk. Walah jeng, ternyata panjenengan ki bener. Saiki ambekanku luwih lega. Mbak, ternyata yang Mbak katakan itu benar. Sekarang nafas saya bisa bernafas lebih lega. Saya mondar-mandir nggak kesandung-sandung lutut saya. Saya sekarang kalau makan tuh rasanya enak karena meja makan ini bersih. Dan ternyata Mbak, ada begitu banyak tempat ya yang bisa kita pakai duduk. Jadi tadinya sofanya itu penuh dengan tas, penuh dengan baju, jaket, terus macam-macam. Nggak bisa dibuat duduk. Yang bisa dibuat duduk hanya kursi makan, di mana meja makannya itu separuhnya 50% itu terus diisi macam sampai botol kecap sudah habis, belum dibuang, ada botol-botol Tupperware yang bekas minuman nggak sempat dicuci itu ditaruh. Nah, ini akan menjadikan kehidupan para lansia itu jadi lebih berkualitas lagi. Nah, tipsnya untuk membantu Bapak Ibu lansia yang melakukan decluttering adalah lakukan secara bertahap. Kemudian, jadi memang nggak esok seketika Bapak Ibu lakukan secara bertahap agar nggak kroso abot, ya. Kemudian libatkan lansia dalam proses. Jadi yuk barangnya yang teman yang di kamar. Bapak Ibu non sewu, ini ada apa ya? Ini souvenir ya Bapak Ibu dari mana? Ini kayaknya dari luar negeri. Ini tahu sih Bapak Ibu simpan. Oh iya, jeng ya monggo, ayo kita simpan. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu ini ada sepatu sudah sobek, talinya sudah putus, apakah masih bisa dipakai? Itu kita tanyakan. Biarkan mereka menjawab. Jangan kita bilang, oh ini sepatunya udah sobek, ini udah putus talinya, nggak usah dipakai, dibuang aja ya. Enggak. Karena semua itu harus berasalkan kemauan dan keinginan dari beliau langsung. Walaupun dia jeng sakjane sepatu iki aku tuku dhisik, aku isih dinas ning Jerman. Lagi eman nih jeng tak. Tapi Bapak Ibu coba mungkin dipertimbangkan lagi ya. Apakah masih bisa dipakai? Ya, tapi kita ngomongnya dengan senyum, tanpa intimidasi, dengan tulus. Kira-kira Bapak Ibu masih bisa dipakai? Ya enggak sih jeng, wis tak buah ae wis. Nah, akhirnya dibuat. Nah, kemudian berikan dukungan emosional dalam proses ini. Yakin kepada mereka bahwa ini semua untuk mereka. Kemudian dukungan bantuan profesional jika diperlukan. Nah, kebetulan putra-putrinya Bapak ini menemui saya memang khusus untuk minta pertolongan untuk itu karena merasa Bapak Ibunya tidak hidup dengan sehat gitu ya, batuk terus. Kemudian fokus pada manfaat decluttering. Nah, fokus ini perlu kita sampaikan berkali-kali dan kita ajak bicara dengan baik-baik. Karena sebetulnya Bapak Ibu lansia itu walaupun sudah sepuh, kalau kita bicaranya dengan cara yang tepat, dengan guyon-guyonan yang positif, itu semua sangat bisa dilakukan. Jadi teman-teman, ini sekilas pengalaman dari saya. Kebetulan dalam salah satu pekerjaan saya adalah menjadi konselor untuk para lansia ini, dan saya sering juga mengisi dalam kayak ada pondok pesantren kilat atau kalau di gereja itu ada komunitas lansia juga, kadang diundang bukan untuk sesi rohaninya ya, tapi bicara tentang psikologi. Karena sedikit pesan dari saya, merawat lansia itu suatu tugas yang mulia. Entah itu orang tua kita atau orang lain. Karena kita seakan-akan melihat gambaran kita di masa tua nanti. Kita ingin para lansia kita bahagia, so sekarang kita bagian mereka dengan cara-cara sederhana yang kita bisa. Selamat melayani Bapak Ibu, matur nuwun, Tuhan memberkati kita semua. Monggo Pak Kus. Matur nuwun Bu Niken. Terima kasih Bu Niken atas berbagi pengalamannya untuk
Murid yang dosen. untuk menangani, membantu lansia yang holding disorder ya. Saya rasa kita juga pernah melihat ya yang hal-hal seperti itu. Nanti dengan sharing dari Bu Niken kita bisa coba untuk membantu beliau-beliau yang mengalami seperti ini. Terima kasih Bu Niken. Injih, Pak. Baik Bapak Ibu, kita masih ada beberapa sharing lagi berikutnya dari Pak Romi. Pak Romi, monitor di aktivitas ini. Siap, siap Pak Baik. Gus. Suaranya terdengar nggih Pak? Iya Pak, Terdengar. jelas. Ya. Mohon maaf ini masih di kendaraan karena sedang kunjungan lapangan Pak Gus, mohon maaf. Oh baik Pak Romi. Ya, Siap, Pak Romi butuh waktu jeda. Kita bisa jeda sejenak, nanti diseling oleh Dokter Basra. Baik, siap Pak Gus, siap. Baik, kalau gitu minta izin Pak Basra untuk handle di acara ini, sharing pengalamannya sambil menunggu Pak Romi yang masih dalam perjalanan. Oh, Pak Romi hati-hati di jalan. Ya, hati-hati Enggak, Pak ini sebenarnya Romi. lagi parkir sih Pak, karena kalau balik ke kantor masih jauh. Oh. Jadi saya ikutin di pinggir jalan aja nggak apa-apa. Oke, Lagi berteduh, ya siap. Saya dulu apa Pak Romi dulu? Bang Romi dulu. Boleh Dokter Basra. Saya ikut aja. Gimana? Bang Romi aja dulu, aku bantu. Aku tadi Mbak Ami udah share, mau aku bantu share. Oh gitu, siap. Boleh. Oh, baik, Pak Romi. Ya, Izin, silakan, nggak apa-apa, Pak Romi. Dok ya. Siap, makasih banyak Pak Gus. Ya kemarin sebenarnya minta tolong itu Dok Bas, Bu Ami ada bahan materi paparan yang saya titip lewat Bu Ami. Apakah boleh dibantu di yang sharekan? video atau yang Ya. foto Pak Bang Romi? Mungkin yang video dulu terus baru foto, mungkin ya sekitar maksimal 5-10 menit lah sesi saya mungkin. Oke, bentar saya play ya. Siap. Makasih ya Dok ya. Oke. Sip. Kelihatan ya? Saya melihat kondisi lansia ya, khususnya di NTB, secara jumlah ya makin banyak, tapi belum mendapatkan dukungan untuk tercapainya lansia yang sehat, mandiri, kemudian produktif, dan punya kualitas hidup yang bagus gitu. Jadi itulah secara umum latar belakang kenapa Rumah Senja ini kita bangun, seperti namanya gitu, menjadi rumah bagi siapapun yang berusia senja. Romi Hidayat adalah seorang aparatur sipil negara dan juga perawat yang mendirikan Rumah Senja pada tahun 2020. Rumah Senja adalah lembaga non-profit yang menyediakan dukungan dan layanan lansia berbasis komunitas dengan visi utama meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia. Rumah Senja adalah tempat di mana lansia bisa mendapatkan dukungan untuk kehidupan yang lebih sehat, berdaya, dan berkualitas. Di sini, lansia menjadi tokoh utama dan satu-satunya yang mendapatkan perhatian penuh. Setiap bulannya, sebanyak 120 lansia mendapatkan pemantauan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, gula darah, pemeriksaan mata, hingga penilaian kemandirian serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Selain memperhatikan kesehatan fisik para lansia, Rumah Senja juga memperhatikan kesehatan sosial emosional mereka dengan membantu para lansia untuk melakukan aktivitas produktif seperti menyangrai kopi, beternak, bertani, serta aktivitas produktif ramah lansia lainnya. Senang luwek kencen tenoi dah. Iya pergaulan. Luwek kencen tenoi wah ngebeh senang tegat dia wah. Kayaknya udah habis Dok, Mas. Ya. Singkat videonya, 1,5 menit. Ya, jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih Dok Basra, Bu Ami, teman-teman Permukamisan sudah diberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi hari ini. Itu tadi sekilas video profil tentang kami dan lembaga Rumah Senja. Rumah Senja itu adalah lembaga non-profit yayasan Bapak Ibu yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia. Sekarang kita udah punya sekitar 120 lansia yang kita dampingi. Ini berbasis komunitas, jadi di dusun banget gitu.
Nah, pada kesempatan sore hari ini mohon izin kami berbagi cerita tentang pengalaman mengimplementasikan KAP di komunitas lansia kami di Rumah Senja. Secara umum ada 2 sasaran pemanfaatan KAP yang kami lakukan. Yang pertama adalah KAP langsung kepada lansia untuk pendampingannya. Dan satu lagi KAP yang kemampuannya kami bekali kepada lansia untuk bisa mengedukasi lansia lainnya. Jadi lansianya juga kita latih menjadi promotor kesehatan Bapak dan Ibu kalau di Rumah Senja. Jadi diajarin juga teknik-teknik KAP walaupun sebenarnya kalau kita lihat justru kita ternyata yang banyak belajar tentang KAP dari lansia karena pendekatan yang membangun kedekatan emosional, menurunkan pagar, menyampaikan pesan dengan sederhana dengan bahasa yang ramah budaya itu ternyata itu hal-hal sehari-hari yang memang sudah biasa dilakukan oleh lansia-lansia kita. Mohon izin boleh di-share ininya, Dok, gambarnya. Boleh. Jadi di setiap bulan itu Bapak dan Ibu kami bertemu dengan sekitar 80 sampai 100 lansia yang datang ke center setiap bulannya. Nah, ini ada teknik KAP yang kami coba rangkum menjadi kita sebut dengan teknik KAP lansia 6N. 6N ini sebenarnya turunan dari teknik prinsip KAP yang pernah kita pelajari dari Pak Risang, dari Dr. Basra, dan dari fasilitator nasional lainnya, yang kemudian kami coba sederhanakan gitu supaya karena kan di Rumah Senja kadang sering datang mahasiswa gitu untuk volunteer bantu-bantu kita. Nah ini shortcutnya yang kita kasih prinsip dasar KAP kepada adik-adik yang datang. Juga kepada lansia kita sebutnya lansia penggerak, lansia promotor tadi itu kita pakai teknik kita sampaikan 6N ini sebagai teknik untuk melakukan KAP. N yang pertama itu ngenal, ini saya kira sudah prinsip dasar ya Bapak dan Ibu kita belajar dari pelatih-pelatih kita di KAP ya harus kenal dulu gitu, itu pintu masuk. Dan kalau kami pengalaman di kampung karena saya berasal dari kampung yang sama dengan lansia yang kami dampingi, rata-rata sudah mengenal, paling enggak kalau enggak kenal saya kenal orang tua kami gitu. Jadi oh ini anak Pak Romi ini anaknya Pak itu gitu. Jadi sudah ada paling enggak udah ada kenal dikit gitu, paling enggak ini keluarganya siapa udah ditahu gitu. Nah kemudian kalau udah kenal baru kita masuk ke fase ngobrol. Nah ngobrolnya ini ada 2 kalau yang kami pengalaman, ngobrol verbal, ngobrol non verbal. Dan berdasarkan pengalaman bersama kakek nenek dan mbah-mbah kami di sana, saya boleh simpulkan 90% ngobrol non verbal ini yang paling ngena di hati lansianya, yang paling ngena, paling cepat bikin kita cepat masuk. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu ya, saya kira kita sering deh ngalami ini. Begitu lansianya datang, duduk, kita deketin dengan badan sejajar, biasanya saya salamin, cium tangan, pegang tangannya, terus baru tanyain, Mbah hari ini sehat? Itu udah langsung nangis, belum ngobrol tuh udah nangis gitu. Karena setelah selesai nangisnya kita biarkan mengekspresikan perasaan dalam nangis atau apa gitu. Nanti kita tanya kenapa nangis, baru cerita, nggak pernah ada yang nyalamin, megang tangan terus nanyain kabar, itu yang bikin terharu. Nah itu saya simpulkan, oh ternyata bahasa nonverbal pertama saya sering sebut sebagai bahasa nonverbal di 5 menit pertama kontak itu sangat berharga. Dan itu adalah golden period mungkin ya, kalau kami sering sebutnya golden period interaksi bersama lansia. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Niken, saya catat betul bahwa lansia kita itu sensitif banget gitu. Dan sensitivitas lansia ini kan bisa kita maknai 2, bisa sebagai risiko, bisa sebagai potensi. Risiko kalau kita tidak bisa mengelola sikap kita yang kemudian bikin sensitivitasnya terganggu, itu nanti akan ada penolakan seterusnya gitu. Tapi menjadi potensi ketika kita bisa masuk, kita pahami lansianya sensitif banget, kita kelola sensitivitas itu dengan positif, itu jadi pintu masuk. Artinya prinsip dasar KAP yang
yang terbangun kepercayaan itu langsung bisa kita dapat. Artinya ke depan pengalaman kami kalau sudah lansianya percaya, apapun yang kita sampaikan itu biasanya akan diikutin. Dan bahasa ke lansia kan kadang tidak bisa bahasa panjang. Misalnya kalau kita ajakin untuk berhenti merokok gitu, atau misalnya yang sering kami lakukan tuh ngajakin untuk mau ke rumah sakit untuk operasi katarak misalnya, nggak bisa dijelaskan panjang, cukup penjelasan pendek. Dan penjelasan pendek itu kan sulit diterima kalau tidak ada bagaimana membuat mereka paham dan mengerti. Tapi pada lansia sisi kognitif ini agak sulit kita bangun. Jadi yang kita lakukan adalah bikin percaya, bikin yakin dengan apa yang kita katakan, dan nanti walaupun kita tidak jelaskan secara panjang lebar, biasanya lansianya akan mau ngikutin karena sudah percaya. Dan itu terjadi karena kita bisa memanfaatkan sensitivitas tadi secara positif. Nah, kalau sudah ngobrolnya nyaman, enak, terbangun rasa nyaman, nyambung, apapun tadi yang kita sampaikan jadi akan sangat mudah diikutin oleh lansianya. Jadi itu yang biasanya kami lakukan. Dan ada 2 skema komunikasi yang biasanya kita bangun menggunakan KAP di lansia kami. Pertama, skema komunikasi kelompok. Nah, ini lagi tentang sensitivitas ini. Kalau misalnya ada 50 lansia yang hadir, itu tidak boleh ada satupun lansia yang tidak kita sentuh dan tidak kita ajak ngobrol. Karena tadi sensitif, bisa cemburu. Wah, yang saya nggak diajak ngomong, yang lain diajak gitu. Jadi itu menjadi salah satu yang juga harus kita pertimbangkan pada saat berinteraksi dengan lansia, apalagi di dalam situasi kelas kelompok. Nah, kemudian pada saat menyampaikan pesan juga pada situasi kelas kelompok biasanya kami memulai dengan tadi disampaikan Bu Ami itu setuju banget, memulai dengan pertanyaan yang lebih cepat dijawab gitu oleh mereka. Misalnya, ada nggak nih yang sering sakit lehernya? Nah, biasanya ada yang, oh ya saya. Nah, nanti biasanya yang lain juga ikut, oh saya juga begitu gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang tahu nggak caranya supaya nggak nyeri lagi tengkuknya? Ada biasanya yang cerita, oh saya biasanya begini, saya periksa ke puskesmas kemarin terus dikasih obat. Nah, itu biasanya kita sudah langsung bisa mengedukasi dengan bahasa sesama lansianya. Itu udah tujuan kita, output kita udah dapat biasanya gitu. Karena biasanya kalau temennya sendiri yang menyampaikan sesama lansia dengan ada buktinya bahwa dia sehat setelah ke puskesmas, pasti besok banyak yang, oh ya udah besok saya juga mau ke puskesmas. Nah, bulan depan kita tanya pasti banyak feedback, kemarin saya juga ke puskesmas, iya dikasih obat, ternyata lebih enak gitu. Nah, itu lebih power daripada misalnya ketika kita yang sampaikan ke lansia, ibu besok ke puskesmas ya. Biasanya kalau menggunakan teknik dribble bola mungkin ya, istilahnya kalau di ini kita dribble lewat temennya, lewat kondisi yang dirasakan sesama lansia biasanya lebih cepat. Itu kami buktikan banget pada saat edukasi untuk motivasi operasi katarak. Ketika kita hadirkan katakanlah pelaku gitu yang sudah operasi katarak dan hasilnya bagus, kita minta bercerita di situ, wah itu langsung banyak peminatnya, langsung biasanya seperti itu. Jadi itu untuk yang komunikasi kelompok. Nah, biasanya pada saat komunikasi kelompok itu kita juga sensitif melihat isu masing-masing. Kalau sudah kita tahu isu masing-masing, ada yang isu tekanan darah misalnya, atau ada yang isu rokok, ada yang isu apa, nanti biasanya kita dekati lagi secara personal. Nah, tadi tuh teknik-teknik yang saya tadi banyak terinspirasi jadinya dengan yang disampaikan Bu Niken tentang bagaimana berkomunikasi di ruang yang lebih privat atau lebih pribadi dengan lansia. Biasanya kami lakukan dengan banyak sekali ngasih pertolongan kecil gitu. Kalau yang di teknik KAP misalnya kita ada lansia yang memang bekerja di tempat kami menjadi perawat sapi misalnya, ada peternak sapi. Nah, biasanya itu kami sambil bantuin ngangkat rumput ke sapinya tuh ngobrol, yang dirasakan hari ini apa gitu. Kalau ngerasa wah nyeri ini nyeri itu, nah nanti pesan-pesan masuk di situ sambil ngasih makan sapi, sambil ngangkat rumput. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya yang ingin kami sampaikan berdasarkan pengalaman adalah berinteraksi dengan lansia 90% adalah komunikasi nonverbal yang nyaman, yang paling cepat masuk, dan kita harus memanfaatkan sensitivitas lansia menjadi sesuatu yang
positif untuk kita jadikan peluang mendekati lansia atau membantu lansia lebih sehat dan mandiri. Saya kira itu Dok Basra, Pak Kus, Bu Ami yang bisa saya ceritakan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Maaf Pak Romi, kalau boleh tahu lokasinya di mana Rumah Senja ini Pak Romi? Oh iya Pak, saya tadi lupa cerita. Lokasinya di nama dusunnya Dusun Samang, Desa Jenggi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB Pak, Nusa Tenggara Barat. Oh, Lombok Timur ya. Nggih, Ya, karena kami saya baru mulai di satu dusun Pak, nggih, di Lombok Timur. oh, baik. Iya, makanya saya lihat kok banyak yang dari NTB juga. Nggih, Ya, nggih, sekalian makasih Pak Kus. terima kasih Pak Romi, karena saya kemarin juga sempat pulang kampung ke NTB juga. Loh, Pak Kus di mana Pak? Saya posisi di Jayapura Pak, tapi ada Oh, keluarga juga di Lombok Tengah. oh di Lombok Tengah, dekat lah Pak, Ya, dekat dari rumah. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa ketemu Pak Kus. ya Insya Allah kalau ke Lombok nanti ketemu lagi. Siap, siap, siap. Bapak Ibu yang Terima lain juga kasih. kami tunggu di Lombok. Siap, nggih. Terima kasih sharing informasinya Pak Romi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi supaya lebih semangat ya. Silakan Dr. Basra untuk menyampaikan sesinya di siang hari ini. Oke, makasih banyak Pak Kus. Semoga kabar sehat dalam nggak jumpa. Dan juga Bapak Iya, kalian. Saya izin share screen tapi biar agak melek. Karena kita keterbatasan. Coba kelihatan nggak layar saya sekarang? Coba ini saya lihat. Oke. Kelihatan Dok. Ya, kelihatan jelas Kelihatan Pak. layar ya? Lanjut. Sudah. Kelihatan jelas, Kelihatan ya. jelas. Oke, jadi Bapak Ibu, ini saya mau sharing ke Bapak Ibu, teman-teman. Ini ngomong edukasi lah. Jadi kami, teman-teman BKKBN, teman-teman Forum KAP, RCCI, Portkesmas, teman-teman Kemenkes ya, teman-teman Promkes, sama teman-teman tim Kerlansia. Nah, itu lagi bikin buku bacaan edukasi untuk lansia. Tapi topiknya Kespro, tapi mungkin bisa nanti pendekatan-pendekatannya tadi seperti pendekatan dari Bu Niken, Kohan, Pak Romi. Nah, kita coba nanti kompilasi bareng-bareng ya. Kalau mungkin nanti saya akan banyak lebih ke pengemasan pesan ya, karena kami banyak kembangin buku bacaan, ini lagi belajar. Nah, nanti ini bisa sambil ngetes-ngetes, Bapak Ibu juga bisa kasih masukan. Nanti kalau mau tertarik juga mau coba-coba memanfaatkan, saya rasa nggak apa-apa. Nanti biar lebih mantap gitu ya. Ya nanti mungkin bisa juga tuh sama Bu Niken ya, Kohan, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, nama bukunya tuh mengubah usia KTP jadi usia tubuh yang lebih muda. Nah, ini ada satu pendekatan yang kita coba kembangin gitu dari banyak diskusi untuk ngomongin edukasi ke lansia. Nah, ini coba saya kasih pengantar dikit ya, Bapak Ibu. Jadi kami ngelihat gini inspirasinya. Satu, ya, kalau hidup lansia itu persepsinya gimana ya? Hidup lansia itu persepsinya negatif gitu soal usia. Jadi kalau udah ngomongin lansia tuh udahlah gitu, nggak usah dibahas lah soal kesehatan. Jadi hal-hal yang sensitif. Nah, kami ngelihat juga di lapangan banyak sekali model-model edukasi ke lansia itu masih yang satu arah gitu, direktif, dan kadang cenderung instruktif. Nah, tapi masalahnya juga lansia itu banyak yang nggak suka diajarin. Saya sih ngelihat kalau dari ngobrol-ngobrol, isunya lebih banyak ke merasa lebih berpengalaman ya. Masa dinasehatin gitu, lebih berpengalaman, menasehatin, nakesnya aja lebih muda, so tahu apalagi cucunya, anaknya, ya kan. Dan ini juga kami lihat dari temuan surveinya teman-teman UNICEF tahun lalu, ya kan. Jadi ada tuh, di temuan surveinya UNICEF menyatakan bahwa warga kita itu cenderung fatalis. Jadi kalau ditanya, setuju nggak kalau sakit adalah takdir? Setuju. Mayoritas setuju. Artinya nerima ya kalau udah tua ya sakit itu suatu kepastian lah gitu. Nah, makanya kita perlu pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan menyenangkan dan tidak menyinggung tadi kata Pak Romi, kata Bu Niken, isu-isu sensitif sehingga orang menolak untuk mendengarkan. Nah, ini
Contohnya saya kutip nih gambar dari dialeksis.com nih kegiatannya teman-teman Mavindo yang kemarin kalau nggak salah dari sejak 2-3 tahun lalu ya, Bu Santi dan teman-teman itu bikin gerakan untuk namanya Tular Nalar. Nah, itu terkait dengan mencegah penyebaran hoax. Nah, selain itu juga kami ngelihat ada tantangan Bapak Ibu, teman-teman Forum Kemisan. Satu, soal literasi, akses informasi. Tadi Pak Romi bilang sensitivitas isu, ya. Nah, ketiga, lansia ini perlu dampingan, nggak bisa hidup sendiri. Nah, ini perlu peran keluarga untuk mendampingi. Jadi, kita perlu juga menemukan pendekatan komunikasi yang nyampur, ada edukasinya, menghibur, dan ada membangun hubungan atau sosial. Nah, saya mau bahas ini nih Bapak Ibu. Nah, ini usulan kami soal pendekatan pesan untuk komunikasi lansia. Namanya usia tubuh versus usia KTP. Nah, kalau usia KTP itu udah nggak bisa diubah. Tapi kalau usia tubuh nih, usia badan, itu bisa diubah. Apa itu maksudnya? Ini, tubuh dan pikiran. Jadi orang bisa nih 60 tahun, sama-sama 60 tahun ada 2 orang, tapi yang satu gampang pegel-pegel, susah tidur, gampang pikun, gitu ya. Ada satu yang masih bisa jalan, masih bisa keliling-keliling nemenin cucu, dan masih bisa ngobrol dan kumpul-kumpul sama cucu dan teman-temannya. Itu ada secara konsep ada namanya healthy aging kalau WHO bilang. Penuaan sehat, fisiknya sehat, pikirannya sehat. Nah, kalau kami lebih pengen mengedepankan ini, yang menghidupkan optimisme dan harapan. Pesannya ke sana arahnya, bukan nakut-nakutin. Ini yang kami lihat, lebih kami duga, dan nanti kita perlu tes nih. Ini lebih cocok kita pakai untuk edukasi lansia nih, biar mau hidup sehat. Nah, contohnya pengemasan pesannya ya, usia KTP boleh tua, tapi tubuh bisa lebih muda. Nah, sehat supaya bisa main sama cucu. Nah, kita fokus sama manfaat dan dampak positif. Nah, kalau ngomongin teknik-teknik, kami lihat nih mana teknik-teknik yang cukup relevan untuk edukasi lansia. Satu, Bapak Ibu, yang paling gampang, jurus nama. Ya, nama agar lansia itu kan senior, Bapak Ibu, teman-teman, agar mereka lebih dihargai, merasa lebih dihargai. Kedua, obrolan informal. Ini saya waktu di Puskesmas sering banget ini untuk bangun obrolan sama lansia pakai obrolan informal. Wah, kayak itu batu akiknya ada 3 di kalung 1 kiri kanan. Berapa itu kek? Beli di mana? Wah, coba cek cepat sekitar apa yang bisa jadi bahan obrolan. Bapak Ibu tadi Bu Niken bilang tuh sama Mas Romi bilang lansia itu suka cerita. Oh, iyalah jelas. Pengalamannya banyak, jam terbangnya banyak. Kita ajak ngobrol, ajak cerita. Nah, dari situ kita bisa bangun obrolan, cari simpul pengalaman. Oh, dulu kakek, taunya kakek dulu tentara. Wah, angkatan laut. Ah, cerita tuh pengalamannya di angkatan laut. Cerita tuh pengalamannya pas kerja dulu. Ah, barangkali kita bisa masuk dari sana. Karena gini Bapak Ibu, teknik edukasi ke lansia itu secara prinsip apa yang sama dari edukasi yang lain pada umumnya, kita harus cari pintu masuk kita buat ngomongin isu kesehatan, dan itu nggak harus langsung masuk dari isu kesehatan. Ya kayak saya mau bahas tentang hipertensi, nggak gitu caranya. Gimana? Kayak cerita dong kayak pengalamannya dulu waktu kerja, waktu tugas di Natuna. Wah, cerita tuh. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang edukasi kelompok, permainan-permainan jangan pakai permainan yang mobil. Kalau minggu lalu apa 2 minggu lalu ya, kita belajar edukasi ke remaja. Kalau remaja butuh yang kompetitif, butuh yang mobilitasnya tinggi, butuh aktualisasi. Nah, kalau ke lansia nggak bisa begitu, kita sesuaikan permainan-permainan yang mobilitasnya tidak terlalu tinggi, bisa tapi menarik perhatian, bikin lansia senang. Waktu di Jayapura itu kita main-main, di Jayapura Pak Agus apa di Sorong ya? Kita bikin itu kan, biar mereka bilang, oh nih biar tes ingatan. Main apa contohnya? Main Marina Menari yang gampang. Coba kita main bareng ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya punya 4 kata. Marina, menari, di atas, menara. Ada apa aja? Bapak Ibu? Marina, Marina menari, menari di di atas, atas menara. Coba menara. kita nyanyi bareng ya, ada lagunya itu.
Marina menari Menari di atas menara, di atas menara, menara, Marina menari. menari. Nah, udah tahu ya, kita nyanyi lebih nyanyi. Bu Endang, Bu Yeli, Bu Irma, Bu Liliarni, Pak Kus, ayo Bu Ayla, Kohan, semua Pak Romi dan yang lain nggak kelihatan di Zoom. Ayo sama-sama ya. Ayo sambil gerak. Marina menari di atas menara, atas di atas menara, Marina menari, Marina menari, Marina menari, menara, Marina menari. menara. Ayo gerakannya gimana? Ternyata bisa juga dimainin pakai Zoom ya, Dok ya. Bisa Seru juga ya, ternyata. acak-acak latih fokus. Ya walaupun Zoom ternyata seru juga menari-menara. Bisa dong, Pak Romi. Namanya efisiensi ya, Pak Romi. Iya. Seru juga tapi walaupun Zoom. Iya. Aku kalau buka kamu. Atau main, saya izin ya Bapak Ibu lanjut lagi, atau main tebak-tebakan nanti kita bahas. Atau edukasi berbasis pengalaman, ajak mereka cerita, atau tadi kayak Pak Romi, ajak ngobrol, bawa yang tadi katarak tuh, Pak Romi cerita, edukasinya basisnya pengalaman Bapak Ibu. Apalagi, jangankan lansia, warga Indonesia itu lebih suka cerita dibanding data. Kalau Bapak Ibu bilang 70%, misalnya 70% orang yang tidak minum obat rutin hipertensi itu bisa kena serangan jantung, misal itu itu kurang bermakna dibanding Pak Romi itu tadi tetangga kita ada tuh saudaranya Bu Yeli, saudara Bu Yeli tiba-tiba pingsan di rumah gara-gara jarang minum obat. Warga kita itu lebih suka cerita dibanding disampaikan hanya data. Makanya Bapak Ibu nanti kita banyak cerita ke sana. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Ini yang lagi dikembangin, masih diuji coba nih Bapak Ibu, main tebak-tebakan. Ini yang buat Cash Pro. Bapak Ibu, coba kita main ya. Saya mau main tebak-tebakan. Nah, gini. Coba angkat tangan kanannya. Tangan kanannya. Ini tangan kanannya diangkat kalau menurut Bapak Ibu nanti keluhan-keluhan yang saya sampaikan ini wajar. Oke? Kanan ya. Kanan. Lalu tangan kirinya angkat, coba tangan kiri, angkat tangan kiri. Tangan kirinya diangkat kalau menurut Bapak Ibu yang saya sebutkan keluhannya nanti perlu periksa. Oke? Kita mau main wajar periksa. Oke, kanan buat apa kanan? Kanan? Buat apa? Ayo, buat apa tangan kanan? Kalau wajar. Kalau kiri, angkat tangan kiri. Periksa. Oke, latihan ya. Coba satu. Saya buang air. Coba on cam. Biar tengok, biar tampak. Tangan kanan, tangan kirinya. Mana dia yang nggak kelihatan? Coba ya. Latihan ya. Ini Bu Siti Hafniati, PKB Kopang. Ayo Bu Deni, Bu Heti semua. Ayo on cam. Kita lihat ya. Coba. Kalau menurut Bapak Ibu wajar, angkat tangan kanan. Kalau menurut Bapak Ibu tidak wajar atau perlu periksa, angkat tangan kiri. Oke. Nomor 1, saya buang air kecil lebih dari 2 kali tiap malam. Kanan dan kiri, Pak. Karena wajar atau perlu periksa? Ayo. Periksa. Bu Santi, jawabnya wajar. Ayo apa lagi? Periksa. Wajar. Apalagi siapa lagi? Periksa. Bu Irma jawabnya apa tuh Bu Irma? Wah, Bu Irma kanan. Wajar. Oke. Periksa, wajar. Pak, periksa. Wajar ya. Oke, coba kita lanjut yang kedua. Saya mengalami nyeri saat buang air kecil atau saat periksa. Periksa atau wajar? Periksa. Kanan kiri. Kiri. Oke. Apa Bu Laila kiri ya? Oh, coba. Saya merasa tidak nyaman, kering atau gatal di area kemaluan. Periksa. Kiri. Coba. Saya mengalami keputihan yang tidak biasa atau perdarahan. Periksa. Kanan kiri. Periksa. Nah, itu contoh permainan-permainan yang lagi coba dikembangin.
Ini di teman-teman KKBN untuk urusan kesehatan reproduksi. Nanti dibahas-bahas. Wah, tadi coba yang jawab. Yang jawab tadi buang air kecil 2 kali tiap malam. Pakai angkat tangan kanan mana? Coba tadi saya lihat mana tadi. Pakai tangan kanan loh. Kiri tadi. Siapa tadi? Emang Banyak ya. Saya boleh cerita kiri. dikit ya. Bapak Ibu Oh, ya. ini harus belajar lagi nih, Dok. Gejala-gejala nih. Iya. Oh, Jadi buang air kecil. jadi kemarin itu kami mengidentifikasi apa kalau bahasa kita mah kapan perlu periksa gitu. Kami cari yang lumayan apa? Ini konsultasi ke teman-teman ahli juga, ke teman-teman pakar. Nah, kami cek. Jadi ternyata ada tuh keluhan kalau di perempuan itu infeksi saluran pipis. Kalau di laki-laki itu biasanya pembekakan prostat. Nah, itu yang mengakibatkan pipisnya jadi tidak tuntas ya. Jadi nanti bangun tidurnya di malam hari sering bolak-balik. Nah, itu kadang suka dianggap remeh oleh lansia dan merasa ini cukup sensitif untuk diceritakan ke orang lain. Nah, kita coba main tapi membahas isu sensitif tapi dengan cara yang menyenangkan, tebak-tebakan tapi tidak disalah-salahin. Nah, nanti kita coba mau ngajak Pak Romi dan teman-teman yang lain kalau mau coba kita tes-tes ya nanti ya skenarionya ya. Nah, atau bikin Siap, Dok, siap. lagu, Bapak Ibu bisa juga bikin lagu, masih dites-tes. Wah, misalnya buat ngajak edukasi pakai lagu. Lagu potong bebek angsa. Misalnya ini tadi oret-oret masih dikembangin, nanti kita harus uji coba di lapangan. Misalnya gitu kan, usia boleh tua, tubuh tetap muda. Anda perlu periksa, sering pipis malam, nyeri saat pipis, perlu diperiksa dokter di puskesmas. Sering pipis malam, nyeri saat pipis, perlu diperiksa dokter di puskesmas. Ajak nyanyi, bikin lomba. Ayo kita bagi kelompok yuk Bapak Ibu. Tapi jangan nyanyi aja. Bapak Ibu habis bagi kelompok silahkan bikin gerakan. Latihan di kelompok. Nanti kita cari kelompok yang gerakannya paling heboh, nyanyinya paling bagus. Habis nyanyi baru deh kita ajak untuk diskusi. Bapak Ibu tadi lagunya tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa itu Bapak Ibu? Coba tadi apa? Usia boleh tua, tubuh tetap muda. Untuk apa ya? Maksudnya gimana tuh Bapak Ibu? Mikirin apa ini Iya. Ini Bu, kan ada yang namanya KTP Bu, usia KTP itu bisa tua Bu. Tapi usia tubuh bisa. Gimana caranya tuh? Gimana caranya tuh? Caranya, gini nih masalah tubuh sama pikiran. Ada nih Bu, tetangga kita 60 tahun sama nih, sama-sama 60 tahun, tapi yang satu masih bisa jalan-jalan sama cucu. Yang satu harus sering berbaring, lemes, gampang, pikun, udah lama nggak bisa ngobrol sama cucunya. Nah, itu karena usia tubuhnya lebih tua, padahal usia KTP-nya sama Bapak Ibu. Nah, saya boleh cerita dikit ya Bapak Ibu ya. Kenapa yang tadi itu yang pertama ya tubuhnya lebih dan pikirannya usia tubuhnya bisa lebih muda dibanding usia KTP. Baru cerita. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, itu nanti ada bahannya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit buku yang lagi dikembangkan sama teman-teman Kemenduk Bangga BKKBN, teman-teman Forum KP, RCCI, Porkesmas, teman-teman Kemenkes. Kita lagi buat. Semoga pendekatan ini bisa digunakan untuk pendekatan lainnya. Tadi Bu Niken yang di isunya hoarding, ya, lalu teman-teman yang tadi isunya di PTM, tadi Pak Romi yang isunya di pemberdayaan lansia. Nanti silakan kita mau coba ini aset terbuka ya, bisa diuji cobakan, bukan barang final. Nah, tapi kurang lebih nanti kami lagi bikin struktur nih, masih draft nih. Kami bikin buku bacaan, satu isinya pengantar ya, usia tubuh bisa lebih muda dari usia KTP. Lalu tubuh berubah bukan melemah karena stigmatisasinya lansia itu jadi lemah gitu ya. Enggak. Nah, ini keluhan-keluhan umum yang perlu diperhatikan. Cara sederhana yang perlu dilakukan Bapak Ibu, kalau edukasi lansia, apalagi untuk ngajak dia hidup sehat, itu jangan dibikin rumit, ya, jangan dibikin rumit, dibikin sederhana. Yang penting rutin dilakukan, kuncinya konsisten. Makanya jangan dibikin sulit. Udah ada 10 hal yang harus dilakukan lansia, bubar Bapak Ibu. Jangan gitu, ya. Bikinnya mudah, jangan terlalu banyak teori,
jangan terlalu banyak singkatan. Nah, pokoknya bikin mudah, yang penting mampu laksana karena kunci olahraga lansia itu harus konsisten. Lalu ada tanya jawab, ini teman-teman BKKBN, dan nanti ada pengantar. Dan kami juga lampirkan ini, ada skenario edukasinya. Tadi Pak Kohan ya, Kohan tadi sharing skenario edukasi tuh sama siapa? Sama Bang Romi. Nah, itu kami lagi kembangin juga skenario edukasinya. Gimana tuh dinamika kelasnya? Mulai, apakah kita mulai bangun sesi edukasi kelompok misalnya? Gimana kalau kita bikin mereka sharing dulu pengalaman? Biar mereka cerita, kan mereka pengalamannya banyak. Kita bikin dulu mereka, oke coba Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan cerita pengalaman yang paling berkesan selama hidupnya. Yang kalau ingat-ingat itu Bapak Ibu jadi semangat senyum-senyum gitu, pengalaman hidup. Wah, cerita kan berdua-berdua. Gabung, dua-dua silakan gabung jadi berempat. Terus tadi yang mendengar cerita temannya, silakan ceritakan cerita temannya ke teman yang lain. Nah, agar apa? Agar mereka saling ngobrol, bangun keakraban, dan juga mereka merasa dihargai karena cerita temannya itu ternyata dengerin. Baru kita bahas-bahas. Bapak Ibu, saya punya permainan nih. Kita tes ini Bapak Ibu, katanya kalau usia KTP itu bisa lebih tua dibanding usia tubuh. Nah, salah satunya karena usia KTP itu kan administratif. Nah, tapi kalau usia tubuh itu soal pikiran dan fisik. Nah, kita coba tes yuk yang pikiran. Nah, Bapak Ibu masih gampang nggak fokus atau masih mudah mengingat? Saya punya permainan. Gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Baru main, ajak nyanyi. Terakhir ditutup kunci komitmen. Ataupun model-model edukasi individual. Kita lagi kembangin. Nah, Bapak Ibu, tapi sekali lagi ya, kalau mau ditanya sama kami teman-teman yang lagi ngembangin, apa sih pentingnya kalau bagi Boleh kami pula tubuh tetap merancang muda, komunikasi kesehatan buat lansia itu, Bapak Ibu, itu soal membangun hubungan sosial yang bermakna, ya. Dan buku, mau apapun, buku, media edukasi itu semua cuma alat bantu, ya. Yang utama adalah komunikasinya harus hidup dan membahagiakan agar lansia punya semangat untuk membuat hidupnya berkualitas. Dari saya sekian gitu, Pak Kus. Terima kasih. Moga-moga teman-teman bisa kasih masukan dan buku ini bisa dimanfaatkan nanti untuk semuanya dan bermanfaat bagi lansia untuk mau hidup sehat. Jadi saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Dr. Basra. Salam. Baik Bapak Ibu, kita beri plus untuk keempat narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Saya izin ada yang tadi dari awal itu sudah mau menyampaikan sharing juga. Ya, di sini ada Ibu Ebi dari Kepulauan Aru. Masih ngikuti aktivitas ini, Bu Ebi? Sebelum kita ke sesi tanya jawab. Iya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, Ibu Ebi. Ya, Silakan Bu terima Ebi kasih Pak dari berbagi Kepulauan Aru Pak. pengalamannya. Ya, mungkin di sini kami karena memang daerahnya sangat terpencil ya Pak, tapi ya puji Tuhan ada banyak program-program juga dari kementerian, juga program-program kami yang bekerja sama dengan mitra kerja dari dari BKKBN. Kebetulan saya punya yayasan Pak, Yayasan Hotel yang juga bekerja sama dengan mitra kerja sekolah lansia. Saya juga sebagai pembina dari sekolah lansia karena kebetulan juga kader psikosidu Pak. Sekolah pengalaman yang saya ingin bagikan ke teman-teman kader terkait dengan program sekolah lansia. Saya menyimak banyak hal sekali yang disampaikan oleh Basra kami di Kepulauan Aru, terkhususnya kami di sekolah lansia. Pengalaman yang mungkin saya juga mau bagikan di sekolah lansia kami, kebetulan sekolah lansia ini sudah di pertemuan ke 34 dan
ya direncanakan nanti akan diwisudakan di pertemuan yang kelima dan keenam. Itu masih ada satu kelas lagi karena ada 12 indikator kurikulum yang dipakai dari BKKBN, dan sekolah lansia ini direncanakan akan diwisudakan di bulan September. Nah, ternyata apa penyampaian yang tadi disampaikan oleh Dr. Basra, juga tadi dari Pak Ruti, saya sangat menyimak karena jaringan kami puji Tuhan hari ini lumayan bagus, dan ada beberapa yang sudah dari 12 indikator yang sudah kami jalankan, dan juga ada yang tadi dijelaskan oleh Ibu Niken, Pak Dr. Basra, juga dia nyambung dengan sekolah lansia yang kami sudah jalankan. Pengalaman yang mungkin saya timba dari sekolah lansia yang kami jalankan di program BKKBN ini, untuk Provinsi Maluku, kami Kepulauan Aru ini, sekolah lansia ini dia berjumlahnya 25 peserta lansia dan usianya di atas 60 tahun. Sekolah lansia yang kami jalankan ini juga ternyata sangat menginspirasi juga para lansia. Jadi para lansia yang kami sudah dalam sekolah lansia ini, mereka juga ternyata mempunyai keterampilan, mereka juga mempunyai bakat-bakat yang masih bisa dipakai. Jadi sekolah lansia yang kami bangun ini ternyata para lansianya mereka sangat terampil dalam kelas lansia ini. Nah, mungkin saya hanya mau berbagi saja karena memang sekolah lansia yang sudah kami jalankan di Provinsi Maluku Kepulauan Aru ini, karena saya juga baru jalankan, dan puji Tuhan ada timbal balik atau edukasi-edukasi yang sudah diberikan juga dari BKKBN terkait dengan sekolah lansia ini, dan juga mereka sangat merespon baik dengan sekolah lansia yang sudah kami jalankan, khususnya 25 lansia aktif dan mempunyai keterampilan yang baik. Tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Ibu Niken, ya oleh Pak Rudi tadi terkait dengan sensitif cara bagaimana kita berkomunikasi efektif yang baik dengan para lansia, terus bagaimana kita melakukan edukasi-edukasi kelompok di kelas, karena khususnya di kelas lansia saya di BKL 2 Sorsel ini, pertemuannya 1 bulan 2 kali. Nah, 2 kali pertemuan yang kami jalankan ini, 1 kali pertemuan itu 2 materi. Jadi ada 12 indikator dari sekolah lansia ini. Jadi 12 materi yang sudah kami jalankan. Puji Tuhan, ini mau ke pertemuan kelima dan 6. Dan ada satu inovasi yang saya buat, yaitu ada uji kompetensi lansia. Dan itu satu inovasi yang akan kami buat di bulan Agustus untuk sebelum para lansianya yang 25 peserta ini diwisudakan, akan ada uji kompetensi lansia dari 12 indikator yang sudah dibagikan oleh para pemateri sekolah lansia ini. Nah, saya kutip tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Basra ya, tentang komunikasi itu harus hidup, dan ternyata dalam sekolah lansia ini juga memang dia sangat membuat para lansia ini sangat semangat, berjiwa semangat. Padahal pertama itu dijalankan mereka masih malu-malu, mereka masih sangat tertutup. Nah, ketika kami membuat sekolah lansia yang pertama kali diadakan di Kepulauan Aru dari program BKKBN ini, ternyata lansia-lansia ini mereka punya bakat, punya semangat, dan mereka juga punya keterampilan yang berbeda-beda. Ada beberapa para peserta lansia itu yang mereka pensiunan tentara, ada juga yang pensiun kepala dinas, ada beberapa yang mereka bagikan, mereka punya pengalaman-pengalaman yang tadi dikutip oleh Dr. Basra, saya sempat kutip itu juga dari dokter, menyangkut terkait dengan ya para lansia ini mereka sebenarnya punya pengalaman, jadi mereka sudah tahu apa yang mereka mau bilang. Nah, cuma bagaimana cara kita mau penyampaian ke edukasi kepada para lansia. Tadi juga Ibu Niken juga sempat
ada hal baru yang tadi saya dapatkan dari Ibu Niken, mungkin nanti di pertemuan kelima juga bisa saya masukkan sebagai juga bahan referensi ajar kami terkait dengan yang tadi disampaikan, sangat menginspirasi untuk saya juga, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Niken ya dan Pak Rudi ya, tentang bagaimana komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik ketika kita berhadapan dengan para lansia. Jadi ini mungkin satu pengalaman saja yang saya bagikan, karena kebetulan memang kami daerahnya sangat terpencil dan sangat jauh sekali, daerah sangat jauh, tetapi memang betul-betul disentuh oleh program-program pemerintah, dan kami merasa juga senang karena saya punya yayasan ini, dia jalankan sekolah lansia yang pertama kali Pak untuk Kepulauan Aru, dan ini menggambarkan bahwa memang ternyata para lansia ini mereka punya jiwa semangat, jiwa mau ingin berbagi kepada yang lain, tetapi karena memang tidak ada program-program sekolah lansia itu. Tapi ya puji Tuhan, dengan adanya sekolah lansia ini ternyata lansia-lansia ini mereka sangat keterampilannya juga bagus, dan memang ada sesi di kelas di pemateri yang nanti materi pertemuan ke-6, materi terakhir itu tentang keterampilan lansia. Dan untuk yang keterampilan lansia, materi terakhir ini kami juga edukasi ke lansia apa keterampilan yang mereka buat. Ada yang mereka sudah buat tentang keterampilan daur ulang, ada yang bisa menganyam pakaian dari kain. Ini sangat juga menginspirasi. Ternyata lansia-lansia di atas 60 tahun sampai ada yang sampai 80 tahun ternyata mereka masih sangat muda. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman yang saya bagikan di ruang Zoom ini untuk teman-teman kader, dan juga pengalaman saya ini mungkin masih banyak juga ternyata kekurangan-kekurangan kami, tetapi ya kami mengucap syukur karena walaupun kami daerahnya sangat terpencil, tapi kami juga disentuh oleh program-program pemerintah, terkhususnya dari Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Puskesmas dan juga dari BKKBN, karena mitra kami juga dengan BKKBN dari sekolah BKL sekolah lansia ini. Ya demikian mungkin dari saya dari Kepulauan Aru, sedikit izin berbagi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Ebi, terima kasih atas sharing informasinya dan pengalamannya. Sepertinya yang disampaikan Bu Ebi ada link juga dengan buku-bukunya yang sedang diproses oleh Dr. Basra dan pengalaman dari Ibu Niken tadi. Baik, terima kasih. Kita beri plus dulu untuk semua yang sudah sharing di sore hari ini. Mantap semuanya, semakin semangat. Baik, Bapak Ibu semua, rasanya kurang lengkap kalau kita belum mendengar dari satu suara yang selalu kita tunggu-tunggu. Ya, baik, izin untuk Pak Risang bisa memberikan sharingnya di sesi di sore hari ini yang berkaitan dengan kelas lansia. Silakan Pak Risang. Pak Risang masih monitor di acara sore hari ini? Coba kayaknya kok Pak Risang, Pak Risang udah join tapi. Ya, oh baik. Kalau gitu kita sambil menunggu beliau, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk menyampaikan sesi tanya jawabnya dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Iya. Silakan. Kalau
belum ada. Ada tadi yang sudah masuk di chat dari Bu Yanhilda yang bertanya ke Dr. Basra tentang lansia entrepreneur. Itu kayaknya itu kayak Bu Niken ya? Bu Yeli ya? Ke Bu Niken kayaknya ya? Bu Hilda ya? Enggak ke Pak Basra. Ke Pak Basra. Iya. Lansia entrepreneur, itu tadi Bu Niken kayaknya yang ngomong enggak? Oh, bisa juga nanti. Sudah saya jawab di situ, di kolom saya jawab, Dok. Oh, udah. Ya, udah Ibu jawab di kolom ya. Iya. Oh, baik. Udah. Aman. Jadi mungkin sedikit aja ya, Dok, Bas. Lansia entrepreneur silakan. itu, ya, mohon izin Pak Kus, lansia entrepreneur itu Bu, lansia yang sudah memiliki pengalaman dan memiliki pengalaman yang bisa dia ceritakan, dia bagikan kepada masyarakat lain, terutama yang sama komunitas lansia gitu. Dan ini sangat membantu untuk teman-teman yang di UMKM. Jadi kan ternyata lansia kita itu walaupun usianya masih sepuh, tapi ternyata keinginannya untuk bisa tetap membagikan pengalaman itu besar sekali. Dan kalau lansia itu misalnya ini ibu-ibu yang udah pintar masak, udah jualan lewat online gitu ya, apalagi sudah punya rumah makan sendiri gitu, dia akan mudah berbagi, nggak cuman tekniknya aja, tetapi karena dia seorang praktisi, jadi dia sangat mudah untuk menjelaskan dan sangat mudah untuk menjawab semua masalah-masalah yang mungkin Bapak Ibu hadapi, masalah-masalah serupa terkait usaha dan bisnis Bapak Ibu. Mungkin bisa kuliner, bisa ternak ayam, bisa menjahit, hal-hal yang semacam itu. Jadi lansia entrepreneur ini sekarang ini sedang sangat dikaryakan karena diberdayakan maksudnya, karena mereka memiliki kemampuan, nggak cuman cerita aja ya, mereka betul-betul memiliki kemampuan dan pengalaman di begitu, Bu. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih Sama-sama. Bu Niken. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Umila tuh Pak Kus, Jakarta Selatan. Oh iya. Kader top itu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten tutup kamera ya Pak, lagi di tempat rame. Baik Bu, silakan. Terima kasih Pak Dr. Basra, terima kasih. Saya mau tanya ke Bu Niken. Saya tuh punya pengalaman gini. Ada satu teman itu kasusnya sama yang seperti yang Ibu ceritakan tadi. Itu orang tuanya sangat sayang dengan barang-barang yang penuh cerita itu, Bu. Tapi sudah dirayu, sudah diapain, tetap kekeh merekeh, nggak mau digeser atau gimana gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, Mbak, akhirnya itu mamaku itu waktu jalan keluar kita bersihin gitu kamarnya. Tapi akhirnya memang pas pulang dia ngambek gitu. Nah, Ibu pernah nggak ngadepin pengalaman, dapat pengalaman yang orang tua lansia itu yang benar-benar kekeh gitu, Bu? Sampai Ibu, maaf kayaknya mau give up gitu, Bu. Ada nggak, Bu? Dan bagaimana kita menghadapi yang seperti itu? Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu. Ini izin saya jawab ya Bu Mila. Sama-sama Jakarta nih, cuman saya timur, Ibu selatan ya. Siap Iya, Bu, makasih. Bu. Begini, kenapa kok tadi saya di materi tadi saya sampaikan bahwa kita harus menggunakan empati kita. Empati itu kan rasa turut merasakan. Jadi kita harus menyampaikan kepentingan decluttering ini seperti apa. Nggak bisa seketika tapi harus kita jelaskan itu dulu ya. Terus loh kalau kekeh gimana? Udah deh kita bersihin yuk waktu papa sama mama nggak ada. Nah ini sudah dilakukan oleh beberapa klien kami. Mama papanya ke Pineng, Ruwen bersihin gitu ya. Yang terjadi adalah ketika pulang marah nih orang tua nih gitu loh. Marahnya itu udah nggak karu-karuan, malah diusobrak-abrik. Nah, satu-satunya cara yang dilakukan kalau sudah terlanjur begini ya, kalau sudah terlanjur begini, satu yang bisa dilakukan adalah
we have to say sorry ya. Kita harus minta maaf sekali kepada beliau ini. Lalu kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk Bapak dan Ibu tidak marah lagi? Ya, walaupun nanti kita akan menghadapi ya beberapa beberapa kesulitan nih gitu loh. Tapi kita pertamanya harus kita dapat histori dulu. Supaya tidak terjadi seperti ini, jadi begini. Tadi saya bilang, Bapak Ibu lansia kita itu sebetulnya sangat bisa kok diajak komunikasi. Sama seperti saya tadi ngomong, waktu kita mau decluttering, jelaskan dulu. Kenapa kok harus di-decluttering? Mungkin nggak sampai hoarding disorder, nggak sampai rumahnya itu sudah jadi gudangnya sampah ya. Tapi di dapur, di sesel-sesel, ada bungkus bekas bungkusnya di makanan online lah, ada Tupperware yang zaman jebot, udah nggak ada tutupnya, masih disimpan kayak begitu. Nah, itu jelaskan Bapak Ibu dengan jelas dan tegas. Misalnya contoh gini, Mah, ini Tupperware-nya masih dipakai sih, Mah, tapi ini udah nggak ada tutupnya loh. Kalau kira-kira menurut Mama, jadi tanyakan dulu, menurut beliau ini bagaimana? Kalau ini botolnya kita simpen nih, kita pakai nih, terus kalau nggak ditutupin kan bisa dimasukin serangga atau apa, Ma? Sehat nggak, Ma, kira-kira? Beliau pasti akan berpikir. Apalagi kalau misalnya di sekitarnya gini, mungkin ada cucunya tinggal di situ, cucunya gatelan, atau batuk, atau beliau sendiri yang batuk. Ma, ini aku udah komunikasi ke beberapa tempat, ada dokter, ada ahli yang aku ajak bicara. Ngomongnya gitu aja, Bu. Beliau ini mengatakan bahwa Mama ini sakitnya itu salah satunya karena ini loh, karena debu di rumah ini nggak bersih. Karena kita bicara dengan logika saja ya, Bu, semua barang yang bertumpuk dan tidak pernah dibersihkan itu yang sudah lebih dari 2 sampai 4 tahun itu sudah betul-betul akan dijadikan sarang tungau debu. Nah, tungau debu ini enggak kelihatan, Bu, warnanya putih tungau sama debunya sama-sama kecilnya. Tapi nanti kalau udah gigit, ini udah merah-merah, saya punya klien tuh sampai digaruk-garuk sepanjang ngomong dengan saya, dia menggaruk tubuhnya gitu loh. Nah, ini coba sampaikan beberapa, jadi kita harus jeli ya. Kita nggak bisa cuma ketemu sekali langsung ngomong, nggak. Akan lebih baik kita visit ke rumahnya, kita tahu keadaannya, kita sambungkan yang tadi itu, Bu, Ibu, ini barang-barangnya yang ditumpuk ini, kalau Ibu jalan kira-kira bisa menghambat nggak? Ibu bisa kesandung loh. Kalau Ibu jatuh, kira-kira gimana ya, Bu? Gitu ya. Jadi tetap gunakan sudut pandang beliau. Dia aja ngomong dengan baik, dijelaskan dulu pentingnya decluttering secara, tadi kan udah saya jelaskan nih, secara fisik manfaatnya apa, secara mental manfaatnya apa. Terus nanti kita tanya kenangannya seperti apa gitu. Kok misalnya, Mama, kenangan itu akan lebih indah ketika kita mengenangnya di sini nih, di hati, mengenangnya di sini di dalam pikiran kita. Dia nggak akan kemana-mana. Walaupun semua barang yang Mama simpan ini udah dibuang karena udah rusak, Ma, sudah berdebu, nanti bisa membahayakan kesehatannya Mama. Kita belajar yuk mengenang semua kenangan itu di sini. Apa sih yang ingin Mama kenang? Karena kita memang harus telaten. Menghadapi lansia itu harus telaten. Saya paling senang dengan lansia itu dengan mengajak mereka bercerita. Nanti pelan-pelan dari cerita-cerita itu yang akan kita pakai untuk mengkonter mereka balik gitu loh. Ya sebetulnya sih saya nggak perlu banget sih nyimpen kenangannya. Cuman ya sayang aja sih kalau dibuang. Kira-kira lebih sayang kesehatan Mama apa sayang kenangannya? Gitu loh. Gitu. Jadi kayak yang penting komunikasi, ada deep talk ya, Bu. Kita nggak bisa sekali 2 kali ketemu lalu kita memerintah. Nah, jangan sampai mereka merasa diperintah. Bu, saya besok Minggu ada waktu tuh untuk nemenin Ibu. Saya boleh nggak saya bantuin? Kita pilah-pilah dulu ya, Bu. Dipilah, dipilih, lalu nanti kita putuskan mana yang perlu dibuang, mana yang masih bisa disimpan, mana yang sudah harus kita berikan ke orang lain karena di rumah udah nggak perlu dipakai. Kayaknya begitu sih, Bu, yang Bu Mila yang bisa sampaikan. Jadi itu materinya sudah saya kirim di grup kemisan ya, Bu. Mungkin bisa dicoba. Iya, terima kasih Bu Niken. Terima kasih. Sama-sama.
Terima kasih Bu Niken. Injih, Ya, Bapak Bapak. Ibu, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang di chat dan sudah langsung dijawab oleh yang bersangkutan antara Bu Ida dengan Bu Ebi tadi ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa kita sudah hampir masuk di jam 3. Nah, sudah lewat. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah sharing pengalaman dan berbagi ilmu dan informasi di siang hari ini. Untuk Bu Jeli, untuk Bu Arinda, Pak Setia Handoko, Bu Niken, Pak Romi, Pak Basra, juga untuk Bu Ebi. Kita beri aplaus untuk beliau-beliau ini supaya tetap semangat untuk membantu dan mendukung para lansia kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan khususnya untuk para narasumber yang sudah berbagi di sore hari ini. Ada beberapa catatan yang sempat saya buat di sore hari ini ya. Terutama untuk para lansia memang kita membutuhkan adanya komunikasi gitu ya. Komunikasi yang sudah dipraktekkan dan sudah dibagikan oleh para narasumber tadi sangat baik ya dan sangat bisa diaplikasikan. Semoga apa-apa yang sudah dilakukan membawa manfaat para lansia dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Ada catatan juga yang sangat-sangat baik di sini, yaitu selain ada komunikasi juga ada kesan-kesan atau pesan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Setia Handoko tadi ya, komunikasi dengan empati juga disebutkan bahwa merawat lansia itu adalah suatu tugas yang mulia ya. Dari Pak Romi ada gerakan komunikasi dengan 6N-nya ya, dengan mengenal, ngobrol, nyambung, nyaman ya, dan menyampaikan sampai dengan menyanggupi. Dan yang terakhir ini dari Pak Basra bahwa hubungan sosial yang bermakna itu adalah sangat-sangat perlu, dan untuk komunikasi yang semua sudah dilakukan yang perlu adalah bagaimana kita bisa menemukan pintu masuk agar komunikasi dengan lansia bisa lancar dan bisa membantu mereka. Demikian Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak pada para penyelenggara acara Forum Kemisan di sore hari ini. Dan apabila masih ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, silakan kita lakukan melalui grup di grup Forum Kemisan. Kita bisa chatting lanjut di grup itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan saya kembalikan lagi kepada Bu Ami di acara sore hari ini. Silakan Bu Ami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kus, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mutadin, Pak Samsuri, Pak Hendra, Bu Hilda, Terima Bu kasih Pak Terima kasih Dokter. semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. semua, Pak Budi, Bu Arinda, Pak Bambang, Terima kasih, Pak. Pak Terima Doni. kasih Pak Dokter. Ada Bu Mimi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dokter. Makasih, Bu Pak. Vivi. Ayo, Pak. Bu Pada Ika, Pak Basra. Sehat ya. Yana. Sampai bertemu lagi semuanya ya. Iya. Apa ada Makasih Bu kucingnya itu? Niken. Kenapa ada kucingnya itu? Makasih Bu kembali. Vivi? Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu Iya. lagi Pak Ibu, Terima kasih. Pak Hakim, semua saya izin, Bu Irma, semua saya izin N ya. Halo Bu Nurela, Baby. Bu Nurela juga Terima kasih Ya. Pak Basra. Sampai Ohad, ketemu di Kamis depan. sampai ketemu Kamis depan pada semua ya. Oke.